Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Rabu 2 Desember 2020. Tentunya kembali bersama dengan Jemaat Laharoi Telo Baru. Kita bersyukur kalau di pagi ini kita kembali berjumpa, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan untuk melalui seluruh aktivitas kita di pagi ini, mari Bapak Ibu kita landaskan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah yang kami sapa Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini, sungguh luar biasa akan kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang malam hari, dan di pagi ini Tuhan boleh kembali bangunkan kami. Melalui kehidupan kami di hari ini Tuhan, kami akan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Namun biarlah Tuhan terlebih dahulu kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu menjadi landasan panjang kehidupan kami terlebih khusus di hari ini. Untuk itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan terlebih khusus melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi ini terambil dari Kitab Mika pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mika pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini adalah pemimpin yang membawa damai. Pemimpin yang membawa damai. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pernahkah kita menjadi seorang pemimpin dalam hidup kita? Ya, tentunya kita semua adalah pemimpin.
Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Tentunya memimpin dalam hal ke arah yang baik, sehingga kita boleh merasakan damai, sukacita dalam sepanjang kehidupan kita. Pemimpin juga bisa dalam keluarga, seperti seorang bapak atau seorang ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Seorang ibu yang menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Dan bahkan dalam persekutuan kita, banyak pemimpin-pemimpin seperti Pak Pendeta misalnya atau Ibu Pendeta menjadi seorang pemimpin dalam organisasi gereja. Secara meluas, Bapak Ibu, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengayomi dan menjadi teladan bagi rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Seorang pemimpin juga harusnya berpikir, bahkan berkarya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Namun Bapak Ibu, dalam kenyataannya pada saat ini ada juga pemimpin-pemimpin yang tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, sehingga apa yang dilakukannya justru tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kesejahteraan, tapi mendatangkan penderitaan bagi rakyatnya. Dalam pembacaan kita di pasal 5 kitab Mika ini menggambarkan kondisi bangsa Israel pada saat itu. Ada ketidakadilan sosial di tengah-tengah bangsa Israel sebagai akibat dari ketidaktanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab, tidak memperhatikan rakyatnya, sehingga bangsa Israel merasa mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, melalui nubuat Nabi Mika, Allah menunjukkan pengharapan bagi bangsa Israel, bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah bagi umatnya. Pemimpin ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan, penindasan, kelaliman yang dialami pada saat itu. Nah, itu kita bisa baca di ayat yang pertama pembacaan kita. Di ayat yang kelima hingga ayat yang keenam, pembacaan kita Bapak Ibu menggambarkan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah yang menggunakan kekuatan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel seperti seorang gembala dan menjadi damai sejahtera. Bahkan musuh bangsa Israel yang terkuat pada saat itu dalam pembacaan kita, yaitu bangsa Asyur, tidak akan mampu untuk melawan bangsa Israel karena ada kekuatan Tuhan lewat pemimpin mereka. Nubuat Mika telah digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus lahir ke dunia di Bethlehem. Itu Bapak Ibu kita bisa baca di beberapa Injil seperti Matius pasal 2 ayat yang pertama, di mana Allah menggenapi janji pemulihan bagi bangsa Israel, bagi umat manusia lewat kehadiran atau kelahiran dari Yesus Kristus yang adalah pemimpin yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Minggu Advent yang pertama ini, walaupun kita berada di tengah kondisi masih berada di kondisi pandemi yang menjadi tantangan hidup, bahkan pergumulan hidup yang cukup berat bagi kita kembali diingatkan atau dikuatkan oleh firman Tuhan di pagi ini bahwa Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Karena itu setiap orang yang percaya, mengimani Dia dan menyerahkan seluruh
keberadaan hidupnya untuk mau dipimpin oleh Sang Pemimpin sejati ini, yaitu Yesus Kristus, maka yakinlah dan percaya bahwa di tengah-tengah kondisi kita saat ini, tantangan hidup kita sebagai akibat dari pandemi, Ia yang akan memampukan kita melalui segala sesuatu yang membuat kita risau dalam kehidupan kita yang menjadi pergumulan hidup ini. Yakinlah Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh-Nya, dipimpin oleh Sang Pemimpin sejati kita, Dia yang akan memberikan kepastian, kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup kita. Kiranya Roh Kudus memberkati dan menyertai kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Mari kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi landasan dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus di hari ini. Kami percaya Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kami, yang akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menghadapi setiap tantangan hidup, pergumulan hidup yang boleh kami hadapi di sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami, di tengah-tengah pekerjaan, rumah tangga, bahkan pelayanan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di bawah kepemimpinan Tuhan lewat hidup dan kehidupan yang kami serahkan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, sambut kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas di pagi ini. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.